Hai, gue Alvin Kapau, balik lagi sama gue di Masak.tv. Dan sekarang adalah konten tentang kurban. Jadi sekarang gue udah ada di kampung ternak miliknya Dompet Duafa. Dan sekarang gue pengen ngobrol sama salah satu mitranya dari kampung ternak ini yang menjadi pengurus dari kampung ternak ini. Udah ada Kang Ai. Selamat datang di Kampung Ternakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kang. Jadi tuh sebenarnya gini, saya tuh punya keresahan sebenarnya. Iya, iya. Saya tinggal di komplek yang lumayan padat sebenarnya. Kebetulan di komplek saya tuh banyak masjidnya. Masya Allah. Kurang lebih ada sekitar 5 masjid lah. Luar biasa. Dan tiap tahun pasti kurban. Keresahan saya tuh sebenarnya saya penasaran nih, di kompleks saya tuh udah bener atau belum? Sebenarnya prosesnya gimana sih yang harus diperhatikan? Atau mungkin Kang Ai punya pendapat sendiri nggak tentang kira-kira gitu ya, kalau yang umum di komplek-komplek perumahan tuh yang kurang tuh apa sebenarnya? Oke. Sebenarnya sih kalau yang saya lihat dari yang ada ya dari komplek-komplek itu paling mungkin nanti di sterilisasi atau istilahnya bagaimana memperhatikan supaya penyembelihan itu steril. Walaupun sebenarnya dari sisi sterilisasi itu jangan bayangkan agak susah ya. Hygiene ya berarti ya? Hygiene. Ada beberapa trik dan teknik nanti yang harus kita pelajari atau kita jelaskan nanti ke depan. Oh, nah terus kalau misalkan saya pengen pengen kurban gitu ya, berarti kan harus milih nih. Jujur saya nggak tahu nih cara milih kambing yang baik nih, Kang Ai. Gimana nih Kang Ai? Kita langsung saja nanti. Kita langsung ke dalam ya, Kang Ai Siap. nunjukin gimana cara milih hewan kurban yang baik. Oke, siap. Sini Kang. Nah, kita ambil ya. Ya. Contohnya salah satunya ya yang mau kita lihatkan nanti. Di antaranya ini. Oh ini. Ini mulutnya nggak ada totol-totol nih. Nanti kita lihat di sana ya. Nah, salah satunya ini kita ambil Kang. Ini Kang, yang pertama. Ya. Nah, yang kita harus lihat ya. Sip, maaf ya, saya iniin. Nah, ini mulutnya bersih atau tidak? Nah, ini kan bersih lagi. Mulut bersih ya gitu ya? Mulut bersih. Nah. Terus ada pemeriksaan gigi, ini untuk menunjukkan usia sebenarnya Kang. Ada gigi yang gede ini nih. Ya, Dua. yang bawah 2 itu. Dua Ya? itu. Ini udah ganti gigi sebenarnya. Ini udah 1 tahun. Kalau dari sisi usia, Standarnya berapa Kang? kalau Yang dipakai sama Dede 1 tahun. berarti 1 tahun ke atas berarti? Atas ya, 1 tahun ke atas ini. Dan jantan ya. Terus kalau yang ke bawah, tadi kan usia ya. Ini kesehatan lagi nih. Enggak apa-apa, acak-acak ya. Nah, ini di kuku kan? Kuku. Nah, kuku. Nah, kuku gimana nih? Nah, ini walaupun kotor dari sisi kotoran, tapi nggak ada bercak kayak borok atau apa ya. Iya. Istilahnya berarti kuku tuh, ya kalau namanya kuku kambing masih kotor ya? Iya, Tapi nggak ada luka ya? Jadi tadi yang diperhatikan tuh ada kuku, kuku, kesehatan, mulut ya, ya. sama kesehatan. Ya, satu lagi mata deh. Mata. Mata. Ini kan matanya nggak ada belek nih. Oke. Nggak ada belek ya. Bening ya, bersih. Nah, bening ya. Nah, Oke. kalau dari makannya rakus emang kenapa tuh Bang? Kalau misalkan domba yang sakit itu biasanya makannya nggak berselera kan. Jadi istilahnya gini, standar kita kalau kambing domba masih makan itu masih sehat, Oh gitu. masih sehat. Tapi kalau sama sapi berlaku juga nggak sih kan kayak gitu? Hampir sama. Hampir Walaupun sama ya? kalau sapi sebenarnya nanti agak sedikit ini ya harus teliti lagi. Udah tadi kesehatan, Umur. makan, umur, apalagi? Nah, kita timbang. Karena Timbang. dia pakai timbangan. Nanti ada 3 kategori, ada standar, medium, sama premium. Standar itu berapa kilo? Standar itu 23 sampai 25. Kalau Kalau medium? medium itu 26 sampai 29 dan kalau premium itu 29 sampai 33. Nah, ini berarti kita timbang. Kita timbang, coba. Nah, teknik menimbang juga harus ada Kang. Supaya kambing ini tetap nggak terganggu gitu, nggak stres gitu. Nah, ini kaki depan dimasukin dan Ya. ini kita masuknya apa nih? Kategorinya apa nih? Standar atau medium? 28,8. Medium ya berarti? Berarti medium. Oh, medium. Medium. Nah, Kang, milih hewan udah. Terus, ya itu tadi, sesuai plan saya yang di awal adalah mengenai tempatnya nih, Kang.
sebenarnya kita harus sediain apa sih sebenarnya Oke. gitu loh. Ya amit-amit gitu ya. Saya cuma punya lapangan lah gitu kan. Betul. Kira-kira apa yang mesti kita siapin? Kita di sini apa kita pindah aja? Kita pindah ya. Kita pindah aja ya. Kita rekomendasi. Iya. Ini Kang, Ya. kita rekomendasikan seperti ini. Kebetulan Oke. kita juga punyanya seperti ini Kang. Berarti sebenarnya ini area apa nih Kang? Bisa ceritain nggak? Ini tempat pemotongan yang kita gunakan selama ini, dan kita sudah alhamdulillah sudah motong setiap bulannya 90 ekoran lah. Berarti Setiap bulan. sembelihan tuh di sini ya? Kemudian di sini rekomendasinya sebenarnya ada lubang saja, di sini ada lubang, dan nanti disunahkan menghadap kiblat. Oh, kitanya. Yang menyembelihnya menghadap kiblat. Nah, lubang ini sebenarnya ini pembuangannya nanti ada penampungan kayak speed tank. Nanti bisa dibuang nanti ya. Cenderungnya gini, kalau mau pakai lombang, gali tanah itu lebih baik. Ada standarnya nggak, harus berapa dalam gitu Kang, berapa meter? Lebih banyak hewan yang di ini berarti dalamnya Makin dalam ya? makin dalam. Nah, kalau saya sih rekomendasi gini, kalau untuk di perkotaan atau di komplek-komplek itu sediakan ember lah di bawahnya gitu. Ya. Biar nanti tidak mencemari lingkungan ya. Nanti si embernya itu bisa dibuang atau darahnya nanti ditampung sama ember, nanti kita bisa buang. Terus gimana nih Kang cara motong hewan kurban nih? Oke. Yang menurut adab secara Islam itu yang terbaik gitu loh. Insya Allah. Heeh. Ini pengalaman kita aja ya. Berarti kita ambil contoh ya? Siap. Ambil contoh. Oke. Nih udah ada contohnya. Contohnya. Ya, silakan Kang. Gimana tuh Kang? Sini Kang. Nah, cara menjatuhkan domba itu saya ini ya. Ini pegang sama tangan satunya. Ya. Ya, ini pegang. Sit. Sit. Nah, ini Oke. tahan sama lutut. Sit. Nah, jadi gitu. Posisi kambing udah di lubang penyembelihan. Ya. Terus apalagi yang mesti diperhatikan Kang? Yang pertama kita harus menghadap kiblat, yang Oke, motongnya. Yang motong ya. Yang motongnya menghadap Iya. kiblat. Dan tadi menggunakan benda yang tajam ya, kali itu menghadap kiblat. Lalu untuk ini memperhatikan kesejahteraan hewannya supaya tidak stres. Yang pertama ya dielus, ya biar ini. Sebenarnya yang lebih sunahnya ini tekuk ini. Nah, Oke. tekuk apakah kalau diinjak juga bisa sebenarnya, Iya. diinjak, cuma ditekuk aja gini. Iya. Terus yang keduanya ini tutup, telinganya kan nggak ada ini. Iya. Ini tutup sama telinga. Nah, kalau misalkan enggak, Oh, sudah mata tutup ya? tutup. Iya. Mata tutup. Iya. Supaya dia tidak melihat senjata tajamnya. Mhm. Gitu. Nah, terus nanti pas pemotongan, nah Iya. ini ada jakun di sini. Sini ada Berarti jakun. diraba ya? Diraba aja. Iya. Nah, cara sembelih boleh dari atas, boleh dari Atas didorong bawah. Dorong ke bawah, atau ditarik? tarik. Itu berapa kali? Atau mesti satu lebih kali? cepat lebih baik. Sekali. Set. Sekali lebih gitu. baik. Cuma tadi walaupun sekali, perhatikan yang wajib. Dua saluran terpotong. Saluran napas sama saluran makan. Itu yang paling wajib. Tapi di sini juga harus diperhatikan, ini toyibannya nih. Ada 2 urat besar ya. Yang pinggir 2 urat besar itu untuk ini ya, darah supaya keluar sempurna. Saluran darah. Darah keluar sempurna. Takbir Kalau- tuh di awal memotong apa gimana? Kalau takbir sebenarnya sih kayak basmalah, doa itu sebenarnya disunahkan ya. Sunnah. Kayak misalkan yang disunahkan itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Itu sebenarnya. Kalau bismillah Allahu Akbar Eh, baru potong. potong. Potong seret. Iya. Kelar semua darah sampai keluar semua dulu ya berarti ya? Ya, betul. Darah semua keluar, Hmm. jangan ada yang ya Hmm. sampai ini gak gerak bagusnya gitu. Sampai nggak gerak. Nggak gerak. Oke. Beres, langsung gantung. Jantung. Nanti Nah. kalau sudah selesai. Kang, untuk motong tadi Kang Ai perlu alat yang tajam. Ya. Nah sebenarnya yang direkomendasikan dari Kang Ai alatnya seperti apa sih Kang? Boleh nggak kita Lihat. melihat? Oke, Pengen siap. tahu gitu. Siap, lihat kan ya. Ya. Nah Kang, untuk si alat sembelihnya tuh Kang gimana Kang? Ya, oke. Saya perkenalkan. Ini saya Ya. jelaskan 2 jenis ya, 2 jenis pisau yang kita pakai. Ada agak panjang ini, Ya. paling sekitar ada 20 sentian lah, 20 sentian, dan ini agak pendek ya, paling 10 sentian ini. Nah ini bedanya hanya alat untuk sembelih dan alat untuk sayat atau nyisit. sayat. Nah, itu aja sih. Dan itu pisau wajib yang dipunya oleh juru sembelih. Betul. Tadi bertanya berarti syaratnya adalah yang tadi dihindarin itu berbahan dasar gigi, Gigi, tulang, kuku. kuku. Walaupun tajam nggak boleh. Iya.
Gigi, kuku, sama atau lagi tulang. Tulang. Tulang tuh nggak boleh. Nggak boleh. Selebihnya silahkan. Mau pakai kaca, Boleh. mau pakai apa? Seng. Batang bambu, seng, Boleh. nggak masalah Boleh. ya. Pada dasarnya asal tajam. Yang penting bisa untuk memotong tadi Memotong itu ya. betul. Tadi hewan. Oh, yang lupa satu, Kang. Hewannya kambing atau sapi apakah wajib yang jantan atau sebenarnya bisa betina sih? Pada dasarnya secara syariah jenis kelamin itu tidak diwajibkan jantan atau betina. Walaupun kalau dompet duafa pakainya jantan ya. Iya. Kita pakai jantan. Dan kalau betina yang harus diperhatikan awas hamil itu aja. Oh gitu, jangan sampai kondisinya memang sedang hamil. Hamil gitu. Nah, berarti tadi saya udah belajar cara milih hewan, cara milih Mhm. kambing seperti apa Betul. dengan poin-poinnya. Terus tadi kita udah belajar juga mengenai persiapan tempat yang harus diperhatikan apa. Betul. Lalu tadi penyembelihan. Kambing sudah disembelih, darahnya sudah keluar semua. Terus berarti itu ada proses untuk membagikan kan. Betul. Nah, berarti nanti kita ngobrol Pembagian. pembagian. Oke, siap. Kang Ai, tadi terakhir sudah sampai pemotongan hewan kurban. Habis itu kan ada proses pembagian nih, ya kan? Nah, sebenarnya kayak proses pembagian itu seperti apa, Kang? Biasanya yang dilakukan ya, kayak standarnya tuh satu kambing itu buat berapa orang gitu segala macem. Oke. Kalau dompet duafa biasanya satu kambing standar ataupun premium itu untuk 20 orang. Kurang lebih 20 Premium orang. berarti yang tadi maksimal sampai 33 kilo ya? Ya, yang Berarti. maksimal 33 kilo itu untuk 30 orang. Nah, untuk pembagiannya kita 20 ya? 20 orang? 20 orang. Iya. Teknisnya itu kita pisah antara daging dan tulang dan nanti untuk jeroan. Terutama Iya. untuk jeroan. Untuk jeroan kita nanti kita kantungin tersendiri gitu. Karena khawatir kalau misalkan jeroan itu disatukan dengan daging, nanti akan terkontaminasi ke daging. Berarti usahakan dalam satu kantong itu daging, tulang, dan jeroan terpisah. Terpisah. Ya, Nah, terpisah. tapi kan berarti kan yang dikasih berarti tadi daging ya? Iya. Daging di filet Betul. sama tulang, jeroan, kayak kulit, apa pala Nah, gitu nggak? Kalau kulit selama ini kita karena belum bisa memanfaatkan untuk dikonsumsi ya, prosesnya agak lama. Akhirnya kita biasanya itu diuangkan. Oh, diuangkan. Dan itu bukan untuk biaya ini ya, bukan untuk biaya pembayaran ke panitia. Itu nanti kita sumbangkan ke masjid. Kalau si yang pemilik hewan kurban tadi dapat jatah nggak sih sebenarnya? Sebenarnya yang Standarnya tuh berapa sih? yang disunahkan itu memakan si mudohi itu makan. Mudohi itu memakan hewan yang dikurbankan. Nah, ada yang berpendapat satu paha. Iya. Walaupun sebenarnya kalau itu yang penting jangan berlebihan. Tadi si kambing kan dipotong jadi 20. Nah, itu biasa dibagikan kepada siapa, Kang? Ya, yang pasti untuk penerima manfaat yang membutuhkan. Yang benar-benar berhak ya? Yang berhak dan membutuhkan. Kang Ai, terima kasih banget. Saya udah dikasih waktu untuk belajar tadi gimana caranya mempersiapkan kurban dan juga memotong hewan sampai pas pemotongan hewan. Ini benar-benar sangat-sangat bermanfaat sekali buat saya dan juga buat teman-teman penikmatnya Masak.tv. Alhamdulillah. Jadi kalau buat teman-teman ya, daripada ribet sebenarnya ya, tadi udah lihat prosesnya apa yang mesti dipersiapkan itu banyak banget. Jadi mendingan kalau pengen gampang itu kurbannya lewat dompet duafa aja. Tinggal buka aja websitenya di kurban.dompetduafa.org. Ya Kang Ai ya. Betul. Soalnya kenapa Kang Ai harus kurban di dompet duafa? Karena selain membantu peternak lokal Ya. dan juga bisa menyalurkan atau mendistribusikan kurban sahabat sekalian ke pelosok negeri. Luar biasa. Jadi ya itu dia manfaatnya bener-bener ke peternak sampai ke seluruh pelosok negeri. Kang Ai makasih buat Siap, waktunya. Saya juga mau Atur. pamit. Oke, ini ada yang harus dipasang Oh, di oke. studio. Ini berarti nanti kita akan masak ini untuk dijadikan menu. Ide teman-teman dapetin hasil daging kurban khususnya domba ya Kang ya? Betul. Ya kalau gitu saya pamit. Thank you Kang Ai. Saya balik ke Jakarta. Nah, thank you banget udah nonton episode gua kali ini tentang cara berkurban yang baik dan benar. Thank you Kang Ai buat waktunya. Dan yang Sama. penting tetap di Masak TV. Satu kurban, banyak kebaikan. Kurban hingga pelosok negeri. Sampai jumpa lagi.